Jangan hanya duduk diam jika kamu ingin kaya. Begitu kata Tupac Shakur. Meskipun ada kebenaran dalam ucapan tersebut yang datang dari rapper terkenal tahun 90-an itu, hanya sekedar beranjak dari tempatmu tidak akan membuatmu jadi kaya. Kamu perlu memiliki keterampilan khusus lain yang telah terbukti membuat seseorang menjadi orang kaya. Menurut Forbes, dari lebih 7,5 miliar orang di dunia, hanya 2.000 orang yang menjadi miliarder. Sudah jelas bahwa menjadi kaya bisa karena banyak faktor. Tetapi yang dimiliki individu kaya ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari oleh siapapun. Dan yang lebih baik lagi, dipraktikkan. Jadi, dalam video hari ini aku akan membagikan 10 skill yang harus kamu kuasai dan bisa membawamu menjadi orang kaya. Pertama, disiplin. Aku mulai dari yang satu ini karena ini adalah dasar dari segala skill lainnya. Setiap prestasi manusia yang gila banget biasanya butuh disiplin tingkat dewa, punya tujuan atau target yang diinginkan, dan mencatat rencana-rencananya itu juga penting banget ya. Tapi bahan bakar yang dibutuhin buat ngejalanin mobil atau tujuan dan rencana kamu yang udah kamu rakit adalah disiplin. Satu hal kunci untuk ngejalanin semuanya. Disiplin artinya kamu siap ngelakuin apa aja buat mencapai tujuan yang sudah ditetapin. Misalnya, kalau buat nyampe tujuan itu kamu harus bangun jam 5 pagi, ya udah, kamu kerjain aja. Meskipun badan kamu lagi males-malesan, mungkin dingin atau kamu masih pengen lebih lama lagi di kasur yang nyaman. Kamu harus dorong diri kamu keluar dari zona nyaman itu dan mulai ngelakuin apa yang harus kamu lakuin. Punya keinginan buat jadi kaya dan sukses, itu keren. Tapi, tanpa mengembangkan disiplin yang kamu perlukan buat ngelakuin itu yang perlu, usaha kamu bakal sia-sia. Buat jadi disiplin, dimulai dari tindakan kecil yang kamu ulang secara konsisten. Kalau kamu bisa bangun tiap hari sesuai jadwal yang kamu tentuin dan merapihin tempat tidur kamu udah lebih maju dari kebanyakan orang, which is, orang-orang sukses pakai disiplin buat ngebangun kebiasaan yang pastiin mereka punya kekuatan buat ngejalanin kerjaan yang dibutuhin buat nyampe ke tempat tujuan mereka. Kedua, sabar. Buat jadi sukses finansial, kamu harus sabar nunggu hasil sambil terus lakukan tindakan yang diperlukan. Semua hal keren itu membutuhkan waktu. Jadi, kamu harus hindarin godaan buat ambil jalan pintas. Sabar artinya belajar gimana caranya nungguin hasil dari usaha, tekad, dan ketekunan kamu. Sabar adalah ngejalanin rencana kamu meskipun ada rintangan dan kegagalan, sampai akhirnya hasilnya keluar. Apa yang kebanyakan orang lihat sebagai sukses instan, itu sebenarnya hasil dari puluhan tahun kerja keras dan disiplin. Coba kamu lihat pohon bambu Cina. Kamu tanam, terus setelah 4 tahun disiram dan dirawat, nggak ada pertumbuhan apa-apa. Tapi tiba-tiba, di tahun kelima, bambunya mekar dengan tinggi 90 kaki dalam 6 minggu aja. Kesalahan yang sering dibuat banyak orang, termasuk pengusaha pemula, adalah kalau usaha baru mereka gagal, mereka langsung nyerah. Mereka lupa kalau baru sebentar mereka mulai. Mereka nggak berupaya lagi dan lanjutin, malah nyerah dan cari benda berkilauan berikutnya, yang janji-janji bakal bikin mereka kaya instan. Orang bijak tahu kalau skema cepat kaya itu nggak pernah berhasil. Itu cuma bikin orang lain jadi kaya dengan nerima duit kamu. Membangun kekayaan butuh waktu. Dan kamu nggak boleh meremehkan hari-hari permulaan yang kecil. Selalu percaya kalau apa yang kamu lakuin bakal berbuah dan berkembang. Sabar dalam mengasahnya dan disiplin dalam memastikan kamu punya akar yang dalam yang bakal bikin kamu berbuah untuk bertahun-tahun ke depan lamanya. Ketiga, terus-menerus memperbaiki diri. Kemajuan di berbagai bidang, terutama di ilmu pengetahuan dan teknologi, itu sesuatu yang orang-orang di masa lalu kesulitan untuk meraihnya. Langkah besar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa terrealisasi berkat orang yang terus-menerus berusaha buat nge-improve apa yang sudah ada. Mereka selalu cari cara buat bikin versi yang lebih baik dari segala sesuatu. Dan yang lebih penting lagi, versi yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Bayangin aja bedanya iPhone seri pertama sama iPhone 15 Pro yang ada sekarang, atau televisi pertama sama yang sekarang ada. Perusahaan-perusahaan mengerti banget sama hukum inovasi. Terus berusaha buat nge-improve dan nge-inovasi itu jadi syarat buat pertumbuhan dan kesuksesan yang berkesinambungan. Jangan pernah puas dengan apa yang udah kamu tahu, karena selalu ada lebih banyak hal yang bisa kamu pelajari di luar sana.
Selalu tanam di pikiran kamu kalau apa yang kamu tahu selalu lebih sedikit daripada yang kamu nggak tahu. Adopsi semangat Kaizen ala Jepang buat terus-menerus memperbaiki diri. Itulah cara berpikir orang kaya dan skill yang mereka kuasai selama bertahun-tahun. Saat kita berhenti belajar, itu adalah saat kita mulai mati. Jangan tekan tombol jeda buat mengimprovisasi diri kamu sendiri. Kamu harus kuasai skill ini buat bisa jadi yang terbaik di bidang yang kamu tekuni. Google nggak berhenti jadi mesin pencari top dunia dengan ambil alih sistem operasi Android. Mereka untung besar di pasar smartphone yang lagi ngetren. Facebook juga ngelihat potensi Instagram di tahun 2012. Mereka gelontorin segudang uang buat akuisisi startup kecil itu. Cuma 13 karyawan pada waktu itu. Sekarang, Instagram punya lebih dari 1 miliar pengguna bulanan dan nilai pasar 100 miliar dolar. Kalau pengen sukses finansial, kamu harus pandai untuk melihat peluang dan sikat secepat kilat kesempatan yang muncul. Tapi masalahnya, kesempatan seringkali nggak kelihatan sebagai kesempatan. Seringnya ditutupi dan kelihatan kayak masalah, resiko, dan kerjaan yang berat. Otak manusia emang dirancang buat takut coba-coba tanpa tahu hasil akhirnya. Tapi buat meraih sesuatu yang luar biasa, kamu harus berani ambil resiko. Dengan ambil resiko, kamu juga harus siap hadapi segala kemungkinan. Kamu bisa gagal parah, nyakitin diri sendiri, dan malu total. Tapi di sisi lain, kamu juga bisa menang besar dan ubah nasib kamu. Tetap waspada dan siap sedia. Jadi kaya, sebagian besar tentang identifikasi dan selesaikan masalah dalam skala yang besar. Duit ada di mana-mana, dan cuma pikiran yang terlatih yang bisa lihat peluang menghasilkan uang di saat orang lain cuma lihat masalahnya doang. Skill ini penting banget, bahkan mutlak buat kesuksesan finansial kamu. Kelima, belajar cara berjualan. Saat kita mikir soal berjualan, seringkali muncul perasaan manipulasi dan persuasi yang gak etis. Dengan kata lain, bagi sebagian besar orang, jualan itu terkesan buruk. Tapi nggak harus selalu begitu. Yang nggak kamu sadari adalah kamu udah jualan sejak kamu lahir. Bayi nangis buat meyakinkan ibunya untuk nemenin kalau mereka lagi lapar. Dan kamu dengan cara tertentu meyakinkan pasangan kamu buat terus bersama kamu sampai sekarang. Jadi kamu lihat kan, jualan itu penting buat kelangsungan hidup kita. Dan kita melakukannya terus-menerus tanpa banyak berpikir soal itu. Pada dasarnya, jualan itu tentang meyakinkan orang lain tentang manfaat dari apa yang kamu tawarkan. Itu cara buat meyakinkan orang bahwa apa yang bakal kamu kasih ke mereka itu lebih baik daripada uang yang mereka punya. Atau apa yang kamu pengen dari mereka. Sebagai gantinya, mulai dari politisi yang meyakinkan orang buat sih. Jualan itu cara buat bikin orang bergerak. Kalau kamu belajar cara jualan, maka kamu tingkatkan peluang buat jadi orang yang kaya. Dijamin, terlepas dari sekeren apa layanan atau produk kamu, kalau kamu nggak punya skill buat meyakinkan orang tentang nilai dari apa yang kamu tawarin, kamu bakal selalu kekurangan duit. Belajar cara jualan pada dasarnya adalah cara utama buat jadi kaya. Keenam, pengorbanan. Sejauh mana kamu bersedia melepaskan sesuatu demi suatu tujuan, sangat menentukan seberapa berharganya hal itu bagi dirimu. Bisakah kamu menolak ajakan akhir pekan yang penuh hura-hura dan minum-minuman dengan teman-temanmu demi fokus bekerja pada bisnis yang baru kamu dirikan? Banyak dari kita bertekad buat jadi kaya dan sukses di berbagai bidang. Tapi yang benar-benar penting adalah berapa besar nilai yang kita berikan pada tekad kita itu. Apa yang siap kamu korbankan? Apa yang siap kamu lepaskan? Atau apa yang siap kamu tinggalkan? Kamu harus teruskan kemampuan berkorban seiring waktu. Tapi, kamu harus mulai dari hal-hal kecil, seperti meninggalkan acara favorit di Netflix buat menyelesaikan tugas-tugas yang lebih berarti. Berkorban itu penting buat setiap kemajuan yang berarti yang bakal kamu raih. Kamu harus bersedia melepaskan hal-hal yang gak penting buat memberi ruang untuk hal-hal atau aktivitas yang lebih penting. Ketujuh, membaca. Penelitian menyebutkan bahwa rata-rata seorang jutawan akan membaca setidaknya 50 buku dalam setahun. Sementara seorang penghasil pendapatan yang masih rata-rata hanya akan membaca 3 buku dalam setahun. Kemampuan untuk merangsang pikiran dan disiplin untuk meluangkan waktu khusus untuk membaca tentang suatu subjek sangat penting dalam meraih kekayaan. Membaca adalah cara untuk mendapatkan pengetahuan yang telah terkumpul dari ribuan orang bijak selama seumur hidup mereka dalam hitungan jam. Kamu tidak perlu berjuang, gagal, menderita, atau melewati pengalaman mereka untuk belajar. Hidup dari mereka. Otto von Bismarck,
Om-om bijak pernah berkata, orang bodoh mengatakan bahwa mereka belajar dari pengalamannya sendiri. Saya lebih suka mendapatkan pelajaran dari pengalaman orang lain. Dan itulah yang bisa dilakukan buku untuk kamu, mencapai keuntungan dari pengalaman orang lain. Buku dapat mengarahkan kamu ke arah yang benar dan memotivasi kamu untuk berjuang demi tujuanmu. Namun, ini bukan sekedar tentang menyerap banyak kutipan dan teks. Kamu harus menerapkannya untuk mendapatkan manfaat terbaik dari kegiatan membaca. Kedelapan, belajar menjadi pemain tim yang baik. Di balik setiap orang sukses ada tim yang membuat kesuksesan itu terjadi. Kamu harus mengembangkan keterampilan berkolaborasi dengan atasan, rekan kerja, dan orang-orang di sekitar kamu agar sukses dan kaya. Seseorang yang berjalan sendirian akan berjalan dengan cepat, tetapi seseorang yang berjalan bersama-sama orang lain akan berjalan lebih jauh. Jangan salah artikan kecepatan sebagai keberhasilan. Keberhasilan yang bertahan butuh waktu untuk dibangun, dan hal-hal yang bertahan selama bertahun-tahun seringkali tidak dibangun secara sendirian. Memiliki orang-orang di sekitar kamu akan membantu ketika kamu merasa ingin menyerah begitu saja. Mereka dapat membantu mengingatkanmu sejauh mana perjalanan dan kebahagiaan yang datang dengan menyelesaikan perjalanan dan terus ke depan. Dan jangan anggap enteng hal ini. Sikap seperti ini sangat penting. Ingatlah, tidak ada pohon tunggal yang disebut sebagai hutan. Hutan terdiri dari semak-semak, rumput, dan hal-hal yang lainnya juga. Selain itu, kamu harus mencari orang-orang yang memiliki visi bersama dengan apa yang ingin kamu capai dan berlari bersamamu. Di hutan, singa berburu dengan singa lain dalam kawanan. Begitu pula serigala. Jarang sekali orang ditemukan berhasil sendirian. Kesembilan, belajar untuk bertanggung jawab terhadap uang dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas adalah kata yang harus kamu bawa dalam perjalanan kamu menuju puncak. Alasan kita tahu nilai bersih suatu perusahaan besar dan korporasi adalah karena mereka bertanggung jawab hingga pada sen terakhir mereka. Kamu perlu belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang masuk dan apa yang keluar. Dengan melakukannya, kamu akan dapat mengurangi pengeluaran yang sia-sia, yang pada gilirannya akan membantumu menghemat lebih banyak uang. Semakin akuntabel kamu terhadap sumber dayamu, semakin mudah untuk mengelolanya. Kesepuluh, tingkatkan keterampilan imajinatifmu. Setiap jutawan melihat dirinya berada di puncak sebelum itu benar-benar terjadi. Kamu harus melatih imajinasi kamu untuk melihat dan membayangkan dirimu berada di puncak kesuksesan, di garis finish dari tujuan atau impianmu. Kamu perlu memvisualisasikan dirimu dan melihat dirimu sudah sukses, karena kesuksesan dimulai dari pikiran terlebih dahulu. Imajinasi kamu harus tak terbatas dan dipenuhi dengan kemungkinan yang tak terbatas juga. Ini harus menjadi sumber utama yang mendorongmu ke dimensi yang lebih besar dan medan yang tak terbatas. Kesimpulannya, menjadi kaya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tetapi itu bukan hal yang tidak mungkin. Jika kamu membekali dirimu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, dan dengan banyak kerja keras, tidak akan lama lagi uang mulai mengalir. Nah, itu dia video hari ini. Kalau kamu berkenan, berikan video ini like untuk algoritma YouTube dan bagikan video ini kepada orang yang kamu sayangi. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Berikan kami suka, komentar, bagikan, dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.